Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah yang ada di rumah dan yang menonton YouTube ini. Bulan Ramadan telah setengah berlalu. Kita memasuki semifinal, bahkan sudah final. Tetapi kita lihat saf-saf di masjid mulai berkurang. Sukacita masyarakat menyambut bulan penuh berkah ini mulai tak terdengar. Mereka mulai lesu. Ramadan terasa dingin. Demikianlah keadaan kita manusia. Ada seseorang yang pergi umroh untuk kali pertama. Hari pertama sampai Mekah atau Madinah, ia menangis sesegukan. Gak mau pulang dari masjid saat pembimbing mengkoordinir jamaah untuk istirahat di hotel. Ya, itu mungkin hari pertama. Hari kedua mulai diajak pulang. Mau dia diajak pulang. Hari ketiga pulang tanpa diajak. Hari-hari selanjutnya intensitas ibadah mulai berkurang. Sehingga akhirnya lalai dari ibadah, malah sibuk menyiapkan oleh-oleh pulang. Banyak persiapan gitu, minta oleh-oleh ini dan itu. Hal demikian kita ulang kembali di bulan Ramadan. Bukan hanya Ramadan kali ini, mungkin Ramadan kemarin pun keadaannya demikian. Kita mulai lupa dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman, karena ikhlas dan mengharap pahala, maka dia diampuni dosanya yang telah lewat. Muttafaqun alaih. Kita lihat kemudian di mana sabda ini, sebagian orang yang di awal Ramadan semangat mengerjakan tarawih di masjid, sekarang tidak berat lagi untuk meninggalkannya dan lebih memilih jalan-jalan, nongkrong usai buka bersama, hangout dan lain sebagainya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka. Dan bagi setiap muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah. Nah, hadis ini adalah motivasi untuk termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Malah dengan motivasi ini kadang mereka lupa dan tidak ada lagi gemuruh di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira-kiranya penyebab kita mulai lesu untuk mengisi Ramadan saat ini? Padahal Ramadan itu yang lebih utama di akhirnya. Seandainya ada orang yang malas-malasan di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan dia semangat dan habis-habisan, ini yang lebih baik
daripada mereka yang semangat di awal tapi malas-malasan di akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Itu dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Jadi dilihat dari akhir. Lalu apa yang membuat kita lemah di waktu yang semestinya kita bersemangat? Semangat kita sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Yang pertama, banyaknya dosa. Kenapa? Dosa adalah sesuatu yang menutupi hati, membuat pelakunya lemah fisik dan jiwanya untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana dikatakan bahwa kala balagana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perbuatan dosa itu menutupi hati kita, membuat hati kita gelap. Semakin kita sering melakukan dosa, maka hati kita semakin gelap, sehingga semakin berat melakukan ketaatan, semakin sulit menerima cahaya nasihat. Apa solusinya dari menghadapi kemalasan terjadinya di pertengahan Ramadan ini? Yang pertama, perbanyaklah istighfar dan memohon ampun kepada Allah agar hati kembali bersih sehingga mudah melakukan ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Masya Allah. Dan apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, jamaah rahimakumullah yang ada di rumah, yang kedua apa? Berdoa, memohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantu kita untuk istiqomah. Di antaranya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu kalian hafalkan. Lalu yang selanjutnya ada lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Itu kalian doakan berulang-ulang agar bisa istiqomah kepada Allah. Marilah kita bersihkan hati kita, kita mohon istiqomah dan kekuatan kepada Allah agar membantu kita untuk beribadah kepadanya, sehingga nanti ketika memasuki 10 hari terakhir ataupun sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hati, jiwa, dan fisik kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatnya secara
maksimal. Jangan dimanfaatkan kita bukannya mencari Lailatul Qadar, malah mencari Lailatul Korting. Sok tingali ayeuna midnight sale eta godaan yang sesungguhnya yang harus kita hindarkan. Meskipun bukan berarti kita tidak memerlukan duniawi, tapi kita harus memprioritaskan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik memanfaatkan Ramadan kita ini dan menerima amalan-amalan kita di hari yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.